Berbagai kegiatan seni di tanah air merambah di Indonesia. Tak terlupakan juga dengan seni musik yang merupakan salah satu paling digemari oleh masyarakat. Banyak karakteristik genre lahir dari musisi Indonesia. Mereka tentunya yang selalu meramaikan dan menyemarakan kegiatan-kegiatan musik di tanah air. Berikut ini kami akan menampilkan salah satu tokoh musisi di tanah air. Halo, apa kabar pemirsa? Tentunya baik, bukan? Kali ini bersama saya, Dimas Septianugraha, akan menemani Anda di beberapa menit ke depan di acara program kesayangan kita, yaitu Inspiring Musician of Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang legenda-legenda musisi blues sekitar tahun 70 sampai 80-an. Kalau keseruannya, tetap ikutin terus di Inspiring Musician of Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang seni bermusik, yaitu seni bermusik blues. Nah, terutama kita akan membahas tentang sosok profil seseorang, yaitu Pak Eman Saleh. Apa kabar Pak Eman Saleh? Baik. Nah, kita ingin mengupas dan mengulik-ngulik cerita Pak Eman Saleh dalam dunia bermusik ya. Oke. Nah, Pak, pada awalnya tuh Pak Eman tuh di keluarga tuh seperti apa ya, Pak? Bisa bantu menjelaskan pada sobat inspirasi di rumah? Namanya anak laki satu-satunya, saya anak laki satu-satu di keluarga. Ya, punya hobi yang paling nempel ya awalnya sepak bola. Gitu. Jadi musik tuh belakangan. Musik belakangan, Pak ya. Main bola dulu, saya bola kaki itu paling hobi saya. Paling hobi, Pak. Ya. Selain hobi dalam bermain bola, dulunya apa lagi, Pak? Ya musik, tapi belum main. Belum Jadi main, Pak ya? antara musik sama main bola, lebih dulu bisa main bola ketimbang main musik. Main musiknya bisanya belakangan gitu. Ya. Cuma saya tetap bawa kepada keluarga, walaupun saya cuma musik, tapi saya ada sedikit strength masalah pendidikan terutama ya. Iya. Setelah education saya pemerhati nomor satu terhadap kepada anak-anak saya, terhadap kepada termasuk istri sendiri gitu. Nah, dalam kaitan dengan dunia bermusik, kenapa Bapak memilih terjun dalam dunia musik? Ya mungkin itu pengaruh dari orang tua. Orang tua saya kan bapak saya pemusik di RRI sebagai sales di RRI. Di RRI. Ya, di Radio Republik Indonesia. Dulu namanya bukan RRI, namanya Mirom. Bapak saya tuh dia bisa main musik macam-macam, multi talenta. Nah, itu Pak, kira-kira sosok seperti apa Pak yang mengilhami Bapak bisa dapat bermain musik, Pak? Saya karena orang tua saya ya. Jadi jadi itu pengaruh. Itu kan kalau itu pengaruh dari orang tua, Pak. Kalau dari Tapi saya sendiri memang sekarang logikanya kalau tiap hari dicekokin gitu ya. Dijelin, Pak. Jadi ya otomatis kita buka kan. Iya. Akhirnya kita bertanya siapa nih ini. Dulu namanya Jane Vincent. Jane Vincent itu dia yang blues tuh. Itu kalau orang-orang dulu tahu Jane Vincent. Nah, saya suka blues karena kayak model dari dulu itu. Kalau yang di Indonesia kira-kira dulu pernah Kalau idola kan? Ya, idola ini, Pak. Indonesia saya idola gitar ya. Iya. Bing Slamet. Adi Bing Slamet. Bukan Adi Bing Slamet ya. Bing Slamet. Misalnya kayak Zaina Combo, Trunaria band. Dulu ada band namanya Trunaria. Itu saya terinspirasi sekali. Dahulu Pak pernah bermain di grup band Big Man Robinson dan gabung lagi ke grup band yang namanya Crossroad. Itu gimana sih Pak ceritanya? Bisa menceritakan awal kisahnya tuh, awal-awalnya Pak? Ya saya bergabung sama Big Man Robinson.
itu sebetulnya saya udah main di bermacam-macam band, keluar masuk band. Jadi saya tuh bandnya nggak ada yang tetap juga paling lama 2 tahun. Selebihnya kalau saya bosen saya keluar gitu. Jadi saya nggak bertahan. Tapi yang disebut band yang saya artinya puas dan saya suka ya di Big Man Robinson itu. Saya gabung di Big Man tahun 69. Nah, kalau tentang Crossroad itu gimana Pak ceritanya Pak? Crossroad itu berbeda lagi. Crossroad dia gabung sama Crossroad Pak. Kalau Crossroad Band saya bentuk sendiri. Bentuk Itu awalnya Eman Saleh Blues Band. Oh, Eman Saleh Blues Band. Eman Saleh Blues Band itu awalnya Crossroad. Dulu kira-kira siapa itu kan Pak bergabung dengan Crossroad? Oh, kalau Crossroad itu saya bergabung sampai sekarang mereka masih main. Masih main Pak ya? Yang terutama ada teman saya, dia sebenarnya yang saya berteman sama abangnya, tapi abangnya udah meninggal. Dia masih main sampai sekarang sama saya. Namanya Tengku Sheikh Najib Usman. Dia keyboardis. Saya masih main sama dia kadang-kadang. Vokalis kayak gitu? Enggak, dia keyboard. Oh, keyboard. Kalau vokal saya sendiri kan nyanyi. Oh, iya. Jadi saya nyanyi sendiri. Berarti double ini Pak ya? Iya, saya bentuk itu tahun 93. 93 Pak. Itu sampai 93 sampai kejatuhan Pak Harto. oh, 98. Saya mau tanya tentang Bapak gimana sih waktu itu pernah bergabung dengan gitaris Gideon Tengger. Itu gimana Pak ceritanya? Nah, sebelum Bapak jawab, kita tunggu dulu pesan-pesan yang berikut ini. Tentunya di Inspiring Musician of Indonesia. Ya pemirsa, kembali di acara program kesayangan kita Inspiring Musician of Indonesia. Masih bersama saya Pak Eman Saleh. Nah kemudian nih kita ingin tanya-tanya lagi nih Pak. Pak, kira-kira bisa nggak Pak menceritakan gimana sih waktu itu pernah bergabung dengan ayahanda dari artis Nagita Slavina yaitu Gideon Tengger Pak? Ya pernah ketemu. Awalnya ya itu dia buka kafe di daerah sekitar Gatot Subroto, Museum Abdi lah. Dia buka kafe di situ, ya kebetulan saya main di situ, ya ketemu kita. Saya punya band namanya Crossroad, dia jamming di situ, main bareng, ketemu. Musik kan mainnya dari hati ya kan. Hatinya berasa, ketemu, ya udah kita jadi akrab. Walaupun sebelumnya memang saya tahu dia punya band sudah recording namanya Drachma. Band Drachma itu dia ya angkatannya di bawah saya gitu ya. Tapi saya terkesima lihat main dia waktu itu. Asik nih orang mainnya gitu. Terus kita main bareng ya, cocok ya. Sampai kemudian saya ajak, mau nggak ikut Crossroad? Dia bilang, ya boleh deh, gue ikut katanya gitu. Kira join bareng Pak ya? Akhirnya ikut, join, kita ke Bandung tour, banyak main di Bumi Sampuriang, di mana-mana, banyak main kita gitu. Nah, sobat inspirasi, tadi udah ngulik-ngulik nih seputar Om Eman. Nah, sebelum Bapak jawab pertanyaan, yuk kita lihat dulu cuplikan yang satu ini.
Wah, saya kenal Eman Saleh udah cukup lama. Dari saya ngegabung dengan band yang namanya Crossroad dulu tahun 98 atau 97 gitu ya, 98 lah. Jadi itu pertama kali saya ikut sama dia di Crossroad. Baru kedua kali di 2 tahun lalu, yaitu bandnya namanya Eman Saleh Blues Band atau yang Blues Friends, lupa saya namanya itu. Jadi Eman Saleh jadi sosok seorang legend, atau ya udah legend ya mestinya ya. Jadi saya sudah 2 kali bergabung sama Eman Saleh. Dia juga seorang pendorong anak-anak muda untuk belajar lagi main blues. Wah, kalau proyek kayaknya belum pernah saya bikinnya sama Pak Eman ya. Belum sempat gitu. Dua tahun lalu saya masih ikut sama Eman Saleh. Emang itu tadi main di klub, main di Black Cat. Wah, pengaruh itu nggak bisa dipelajari ya. Jadi itu khas Eman Saleh, memang begitu Eman Saleh. Jadi notasinya itu kita beda-beda, mulainya dengan satu dengan do atau re atau mi, nggak tentu gitu. Do apa ya notnya? Saya lupa notnya. Beliau tuh baik sekali untuk saya dan yang muda-muda lain, selalu diberi kesempatan untuk main, ya main bersama atau ngejam istilahnya. Kayaknya kalau lihat dari pengikut-pengikutnya Pak Eman ya, banyak yang diasah sama Pak Eman Saleh, anak-anak muda gitu semua. Rata-rata yang umur 20 yang masih suka ngeblues lah, itu banyak ikut Pak Eman Saleh atau didorong Pak Eman Saleh untuk terus berblues ria. Kemudian nih kita ingin tanya-tanya lagi nih Pak, kira-kira bisa nggak Pak menceritakan gimana sih awal mulanya tadi main violin, tiba-tiba SMA ya main bass, lalu sekarang terjun jadi gitaris Pak. Bisa dijelaskan Pak kepada sobat inspirasi di rumah? Dimas, itu kan begini, sesuai sama kebutuhan. Nah, saya ikut main band, yang main bass nggak ada. Nah, yang teman saya yang bisa gitar bilang, lu main bass aja deh. Saya tanya, lu nggak bisa main bass? Gue nggak bisa katanya. Ya kalau nggak ya udah gue. Saya orangnya semuanya pengen nyoba, penasaran, masa nggak bisa main? Itulah saya awal main bass. Kalau violin dari main violin itu cuma disuruh belajar sama biola sama orang tua saya, dibeliin biola suruh belajar, tapi saya nggak berkenan gitu loh, jadi nggak sempat belajar, cuman gitu aja gosek sini tapi nggak, karena saya nggak sama itu instrumen. Dari kecil tuh saya nggak suka lihatnya kayak ini kok kayak kakek gitu, kayak udah tua gitu. Jadi saya sengaja punya bapak saya beliin ukuran yang kecil, ukuran saya masih kecil, saya masih umur berapa sih? 8 tahun apa saya suruh, 7 tahun suruh belajar nih. Saya nggak suka. Nah, begitu saya main bola, kaki saya patah, kemudian juga dibeliin gitar, suruh belajar gitar, baru saya ketarik. Nah, itulah saya awal bermain gitar, belajar dari ayah saya sendiri, belajar gitar. Ya saya belajar benar, sistem ya. Belajar dari awal, dari saya ngerti mainnya juga nggak boleh tangan ini. Ya tegasnya ya belajar
secara klasikal, tapi itulah dasar gitar. Cuman saya nggak main klasik gitu aja. Mas, nah kali ini nanti ada iklan. Jangan lupa tetap terus di Inspiring Musician of Indonesia. Ya pemirsa, kembali di acara program kesayangan kita, Inspiring Musician of Indonesia. Masih bersama saya, Pak Eman Saleh. Nah kemudian nih kita ingin tanya-tanya lagi nih Pak. Untuk kali ini Pak, apa yang menjadi ketimpangan atau perbedaan musik zaman dulu dengan musik yang sekarang itu seperti apa Pak? Ya kalau secara teknis saya akuin luar biasa. Generasi yang sekarang sangat luar biasa, tapi ada sesuatu hal secara non teknis mereka kurangnya begini, selalu main tidak memakai rasa, semata teknik. Semata teknik. Tunggu, masih belum. Kenapa saya bilang begitu? Sekarang dia kalau mau main kayak siapa-siapa dia tinggal buka YouTube. Masih enak sekarang bisa dulu browser kita, ya. Dulu bisa apa namanya browser? browsing. Di istilahnya di browsing. Kalau dulu kita mana? Kuping langsung ke hati, ya kan? Top main. Cuman Makanya benerin ada radio Pak ya. saya rasa bunyinya beda. Apakah ini saya ingin minta tips-tips untuk temen di rumah. Gimana tuh caranya bermain musik dengan nyaman, dan tentunya para kalangan sobat inspirasi dapat terinspirasi oleh Bapak. Ya, kalau menurut saya jangan mengkotak-kotakan musik. Kita dengerin semua musik. Jangan memisah-misahkan, baik itu genrenya rock, jazz, keroncong, dangdut sekalipun, dengerin. Dari situlah kita bisa dapat inspirasi. Nah, kali ini usai sudah perbincangan kita dengan Pak Eman Saleh. Untuk itu tetap semangat, tetap terus berkarya, jangan sampai kalah semangat. Saya Dimas bersama kru yang bertugas mohon diri untuk pamit. Tetap terus saksikan Inspiring Musician Indonesia di tiap episodenya. Sampai jumpa. Nah Om, sekarang kita mau nge-jamming bareng. Oke, di mana kalau kita ke studio? Oke, siap. Oke, ayo kita ke studio. Kau Ada cemerlang bagaikan bintang timur sana.